Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang setia dimanapun Anda berada. Mari pada pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita akan merenungkan firman Tuhan sejenak. Pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang 36 sampai 42. Nanti Ibu Emma akan membacakan ayat-ayat ini. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Terima kasih, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga untuk hari yang baru yang boleh kami masuki setelah kami beristirahat sepanjang malam, dan Engkau menyertai kami dalam istirahat kami sehingga pada pagi hari ini boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau telah menyediakan berkat bagi kami, baik berkat rohani maupun berkat jasmani, karena Engkau senantiasa setia memelihara kami. Berkatilah ya Tuhan perenungan kami pada pagi hari ini, agar kami selalu diingatkan untuk melakukan kebaikan bagi sesama kami di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari ini apabila kita berjumpa dengan orang yang melakukan kebaikan, misalnya menolong orang ketika dalam perjalanan mendapatkan kecelakaan, atau mengembalikan dompet yang hilang masih utuh isinya dengan tidak kurang sedikit pun, kita akan berkata masih ada orang baik di zaman sekarang ini. Artinya orang jahat lebih sering kali kita temui daripada orang-orang yang berbuat baik. Namun di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, seorang yang bernama Tabita yang tinggal di Yope, dikatakan dia sangat banyak melakukan kebaikan. Dia berbuat kebaikan sehingga tidak terhitung banyaknya. Tetapi apa yang dibuat oleh Dorcas ini adalah perbuatan baik yang unik. Dia mempunyai inisiatif untuk membantu janda-janda miskin di sekitar kampung di mana dia tinggal, yaitu dengan membuat pakaian bagi orang-orang yang tidak mampu ini. Saya percaya pada waktu itu belum ada mesin jahit seperti sekarang, di mana kita seringkali menjumpai
para penjahit di kios-kios di pinggir jalan atau para penjahit yang berkeliling kompleks. Tetapi pada waktu itu kita dapat membayangkan betapa banyak hal yang dikorbankan oleh Tabita. Ia membeli kain, ia memotong, ia menjahit baju untuk para janda. Inilah hal yang dilakukan atas inisiatifnya sendiri. Orang seringkali berpikir melayani Tuhan itu adalah hanya di dalam lingkup tembok gereja, di mimbar, di bagian musik, yang tampil di depan umum. Itulah yang seringkali dikategorikan sebagai pelayanan. Tetapi pelayanan Tabita ini sungguh sangat memberkati orang-orang yang membutuhkan. Sehingga pada suatu hari ketika dia menjadi sakit lalu mati, murid-murid yang ada di Yope mendengar bahwa Petrus ada di Lida, maka mereka mengutus orang untuk memanggil Petrus agar mendoakan Tabita. Maka Petrus pun datang mendoakan, bahkan membangkitkan Tabita. Hal ini sungguh sangat menggembirakan para murid yang ada di sana. Demikian juga para janda-janda yang telah merasakan kebaikan dari Tabita ini. Bahkan Tabita sendiri tidak menyadari bahwa akibat daripada perbuatan baiknya itu telah membuat para janda itu sangat bersuka cita ketika ia diberi kesempatan kedua untuk hidup kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kesempatan kedua yang diberikan bagi orang yang melakukan sangat banyak kebaikan dan memberi sedekah. Dan Tabita sendiri tentu tidak menduga bahwa oleh karena perbuatan baiknya dan oleh karena Tuhan membangkitkan dia dan memberikan kesempatan yang kedua, hal ini telah membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, perbuatan Tabita dalam kebaikannya yang unik ini telah membuat Injil juga disebarluaskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik apakah yang sudah kita lakukan di dalam hati kita sesuai dengan gerakan yang diberikan oleh Roh Kudus yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik. Kita tidak dibatasi oleh usia, tidak dibatasi oleh pendidikan, juga tidak dibatasi oleh jenis-jenis pelayanan yang sudah ada di dalam gereja. Tetapi marilah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tabita atau Dorcas ini, yang telah menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Dengan rajin, dengan tekun dan setia, dia dapat memberitakan Injil dengan caranya sendiri. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menggugah hati kita untuk membuat hal-hal yang baik, yang tidak terlalu megah, tidak terlalu tinggi, sesuai dengan apa yang kita mampu lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah mengajar kepada kami untuk meneladani hidup Tabita yang telah dipakai oleh Tuhan di dalam cara yang unik untuk berbuat baik dan memberi sedekah pada orang-orang yang tidak mampu. Dan oleh karenanya Tuhan, Engkau memberikan anugerah dan kesempatan kedua untuk dia hidup kembali dan berbuat baik kembali. Marilah Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kepada kami supaya hidup kami tidak hanya berpusat kepada diri kami sendiri, untuk kebutuhan kami sendiri, untuk keluarga dan anak-anak kami sendiri. Tetapi biarlah kami juga boleh mengingat di luar sana ada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami, yang membutuhkan perhatian kami.
Mari Roh Kudus, Engkau pakai kami menjadi alat-Mu untuk melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa membimbing kita sampai selama-lamanya. Amin.